Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekalian, kuliah saya pada kali ini, saya akan menyampaikan pada saudara sekalian mengenai reformasi pengelolaan sumber daya air untuk menanggulangi banjir, longsor, kekeringan, masalah lingkungan, dan perubahan iklim. Ya, ini adalah masalah baru yang kita semua sadar atau tidak sadar tertimpa atau menderita permasalahan ini, yaitu permasalahan banjir, kekeringan, longsor di berbagai tempat, masalah lingkungan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim yang kira-kira 50 tahun belakang ini menimpa umat manusia di dunia. Nah, reformasi tentang pengelolaan sumber daya air itu saya maksudkan bagaimana reformasi itu kita lakukan sehingga masalah banjir, kekeringan, longsor, dan lingkungan serta perubahan iklim itu bisa kita atasi dengan reformasi itu. Kalau kita tetap melaksanakan pengelolaan sumber daya air seperti apa yang kita laksanakan sekarang ini, saya tidak yakin bahwa permasalahan yang saya sebutkan tadi akan bisa selesai. Bahkan justru permasalahan itu akan semakin bertambah besar. Baiklah, saudara sekalian, inilah negara kita, Indonesia, luar biasa besarnya, ya. Dan dari Sabang sampai Merauke, sudah lihat dari Sabang sampai Merauke, sudah akan melihat bahwa tanah air kita ada pada ekuator, dikelilingi oleh lautan, dan tentu saja dalam perubahan iklim, banjir, kekeringan, dia akan paling pertama menderita karena kita ada di tengah-tengah lautan yang luas, yang iklimnya terpengaruh iklim global, yang juga lingkungannya terpengaruh oleh lingkungan global juga. Saudara sekalian, kita mempunyai masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, yang jumlahnya sekitar 250-an. Tentu saja kita harus menyampaikan ilmu secara tatap muka maupun secara online, agar apa yang kita bicarakan di Jakarta atau di Siam Molek kali ini dapat didengarkan oleh rekan-rekan kita di seluruh Indonesia, baik yang ada di Sumatera maupun yang ada di Irian. Dengan demikian dalam waktu yang sekejap. Oleh karena itu penting sekali bagi kita semuanya untuk memasukkan kuliah ini ke dalam sistem open and distance learning bersama Siam Molek, sehingga apa yang saya sampaikan sekarang ini akan bisa didengarkan, bisa dilihat, dan bisa diulangi oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan sebagai referensi dalam melakukan perubahan-perubahan, melakukan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, saya melakukan perkuliahan ini adalah perkuliahan dengan metode kuliah jarak jauh dengan open and distance learning bersama Siam Molek, untuk mempercepat delivery daripada ilmu yang akan saya sampaikan pada saudara sekalian. Saudara sekalian, keterkaitan antara banjir, kekeringan, longsor, gempa bumi, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan banjir lagi, itu adalah satu kesatuan yang kait-mengkait. Mereka tidak berdiri sendiri, tapi mereka saling kait-mengkait. Lingkaran setan. Semakin banyak banjir akan mengakibatkan semakin banyak kekeringan, karena air yang seharusnya disimpan di daerah aliran sungai, dia akan dibuang pada waktu banjir, dan di atas akan kekeringan karena tidak ada air. Kalau terjadi kekeringan dan banjir bergantian, maka problem berikutnya adalah longsor, karena terjadi disparitas kelengasan tanah yang sangat luar biasa antara musim hujan dan musim kering, sehingga mudah terjadi longsor. Ya. Kemudian longsor pun kadang-kadang dipicu oleh adanya gempa bumi misalnya, sehingga juga menambah intensitas longsor. Meskipun gempa bumi nanti pun akan ada korelasinya dengan banjir. Ya. Kemudian kalau longsor, banjir, dan kekeringan akan memunculkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan, misalnya kerusakan hutan, kerusakan daerah aliran sungai, kerusakan seluruh komponen-komponen ekosistem yang ada, itu akan menyebabkan
kerusakan baik makro maupun mikro maupun meso yang pada gilirannya akan merubah iklim mikro. Kalau iklim mikro berubah, maka iklim makro pun akan taut-mentaut akan berubah juga. Perubahan iklim mikro dan iklim meso dan makro tentu saja akan menyebabkan terjadinya disparitas kondisi hujan. Hujan akan ekstrim di satu waktu tertentu dan akan kering pada waktu yang lain. Inilah yang saya artikan sebagai keterkaitan itu. Tentu saja dalam reformasi berpikir, saudara sekalian, kita juga menganut integrated thinking. Tidak bisa banjir diselesaikan dalam kacamata banjir saja. Demikian juga kekeringan yang sedang melanda misalnya di suatu tempat tertentu, tidak bisa juga kita selesaikan dengan cara hanya berpikir masalah kekeringan itu. Demikian juga longsor, demikian juga kerusakan lingkungan, demikian juga perubahan iklim. Semuanya harus kita selesaikan secara integral. Ya. Suatu program penyelesaian banjir tidak boleh bertentangan dengan program penyelesaian kekeringan. Program penyelesaian kekeringan tidak boleh bertentangan dengan program perubahan iklim. Program penyelesaian perubahan iklim atau mitigasi bencana tidak boleh bertentangan dengan banjir dan kekeringan, seterusnya. Inilah seninya, saudara sekalian. Kita harus menemukan satu cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah itu. Apakah itu mungkin, saudara sekalian? Saudara akan mendengarkan kuliah saya dan saudara akan menemukan it's possible. Ini mungkin. Saudara sekalian, saya sampaikan pada saudara, ini adalah gambaran tentang yang pertama adalah, saudara lihat, longsor. Kemudian kerusakan lingkungan muncul. Kemudian banjir muncul. Ya. Kemudian kekeringan muncul. Kekeringan dan banjir adalah saudaranya. Kalau sering banjir akan sering kekeringan. Ya. Kerusakan lingkungan adalah saudaranya longsor. Kalau hutannya gundul, banjir, kekeringan, dia akan longsor. Semuanya ini akan bermuara pada perubahan iklim. Dan perubahan iklim akan bermuara pada intensitas banjir meningkat, intensitas kekeringan meningkat, ketidakteraturan iklim terjadi, dan lain-lain. Saudara sekalian, kerusakan itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu sistem yang mengkait satu dengan yang lain. Kerusakan lingkungan akan menyebabkan banjir, banjir akan menyebabkan kekeringan, kekeringan menyebabkan longsor, dan seterusnya. Itu suatu sistem yang terus-menerus berjalan terus. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menahan itu atau membelokkan itu, maka sistem kerusakan itu berjalan terus. Apalagi kalau program-program yang kita lakukan itu memperparah sistem itu atau mengakselerate sistem kerusakan itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagaimana sekarang kita menemukan cara untuk mendecelerate atau membelokkan sistem itu sehingga sistem kerusakan itu berubah menjadi sistem perbaikan. Sehingga efek dari perubahan iklim, efek dari banjir, kerusakan lingkungan itu akan lambat laun akan terdegradasi, tereliminasi menjadi lebih baik. Efeknya menjadi berkurang. Sistem kerusakan itu adalah satu sistem yang saling merusak satu dengan yang lain. Ibarat akhlak manusia, ketika seorang manusia akhlaknya buruk, dia berdekatan dengan orang lain, dia akan mempengaruhi dan akhlaknya akan buruk, berdekatan terus dan seterusnya. Suatu sistem. Oleh karena itu, sistem itu harus kita cegah dengan reformasi pemikiran tadi. Kerusakan pada satu titik tertentu, saudara sekalian, sifatnya tidak lokal. Kerusakan pada suatu daerah aliran sungai tertentu atau das tertentu akan berpengaruh pada das yang lain. Karena antara das satu dengan das yang lain, daerah aliran sungai satu dengan daerah aliran sungai yang lain, itu saling berhubungan. Hubungannya adalah hubungan biologis, biotik, maupun fisik. Hubungan biotik jelas ada sekelompok hewan
yang tinggal di satu das tertentu mencari makan di das tertentu, atau dia merupakan komponen penyerbukan di daerah tertentu. Yang fisik adalah air tanah das tertentu berpengaruh terhadap air tanah das tertentu, atau hujan di daerah tertentu tertahan karena ada das tertentu. Ya, itu baru komponen fisik, biotik dan abiotik. Itu pun sudah saling berpengaruh pada satu lokasi tertentu ke lokasi yang lain. Sehingga kalau itu terjadi, misalnya suatu das rusak di sini, maka boleh terjadi bahwa das di sebelahnya akan terjadi rusak juga. Das yang berkaitan akan rusak juga. Tidak hanya dalam satu benua, saudara sekalian, antar benua misalnya kita tahu di Sulawesi ada Danau Tempe. Di situ ada banyak burung-burung belibis. Burung belibis itu dari Australia. Kalau das di Australia, danau di Australia rusak, maka tentu saja seluruh burung belibis tidak akan datang ke Indonesia lagi. Atau sebaliknya. Kalau burung belibis jumlahnya berkurang, maka semua hewan-hewan yang tergantung pada burung belibis akan juga berkurang jumlah. Jadi dia tidak hanya dalam satu benua, satu pulau, dia bisa antar pulau, antar daerah, dan sebagainya. Saudara sekalian, apalagi kalau tadi biotik, abiotik, dan diikuti dengan sistem kerusakan yang disebabkan oleh sosial politik atau culture atau perdagangan, sosial ekonomi dan politik, maka akan runyam lagi. Contohnya, ketika hutan-hutan di Jawa sudah punah, habis, tinggal sekitar 9-15%, maka para pengusaha hutan itu akan bergerak ke Sumatera. Merambah Sumatera, habis, kemudian merambah ke Kalimantan. Dan mereka juga tidak seri, saudara sekalian, mereka akan buat paralel. Sulawesi, kemudian Irian, semua dirambah. Itulah sistem kerusakan yang merusak. Yang menurut saya, kita wajib melakukan reformasi biotik, abiotik, dan budaya untuk merubah sistem itu dari sistem kerusakan menjadi sistem perbaikan. Saudara sekalian, kita lihat sekarang satu persatu. Sudah tahu mengenai banjir? Tentu saja sudah tahu. Penyebabnya apa, saudara sekalian? Penyebab banjir itu adalah tentu saja iklim ekstrim. Iklim ekstrim itu disebabkan oleh perubahan iklim. Penyebab banjir yang lain adalah lingkungan, das, hutan yang rusak, sehingga air tidak bisa ditahan di hulu, ia akan mengalir ke bawah. Penyebab banjir yang lain misalnya banjir bandang, itu longsoran tebing. Tebing sungai longsor, membendung, kemudian jebol, terjadilah banjir bandang. Jadi, penyebab banjir bisa juga disebabkan oleh longsoran. Longsor itu juga bisa disebabkan oleh gempa bumi. Jadi semua problem yang ada di dunia ini saling kait-kait, saudara, membentuk suatu sistem. Gempa bumi itu bisa menginisiasi longsor, dan longsoran di beberapa titik itu akan menyebabkan terjadinya pembendungan di berbagai titik di sepanjang alur sungai. Pembendungan di alur sungai itu akan menyebabkan pengumpulan volume atau massa air di bagian hulu, dan ketika satu pembendungan tanah longsor jebol, akan turun mengalir dengan kecepatan tinggi dan volume besar menjebol berikutnya. Itulah terjadi banjir bandang yang besar yang bisa menerjang di bagian hilir. Saudara sekalian, banjir juga disebabkan oleh kekeringan. Bagaimana masalahnya? Memang tidak secara langsung, tapi ketika suatu daerah itu kekeringan, itu berarti tanda-tandanya tidak ada air. Dan kalau akan terjadi air atau dia habis banjir karena volume air pada dasarnya ada tetap. Dalam satu das, ya, kalau ada banjir, tentu saja air itu sudah turun semuanya, tidak ada yang tertahan. Resisten das itu berkurang karena semua air dibuang ke hilir. Ya. Jadi kekeringan itu sebagai tanda-tanda akan adanya banjir. Ya. Oleh karena itu, ya kalau daerah itu kering, padahal hujannya cukup banyak, maka hati-hatilah. Itu daerah yang rentan terhadap banjir. Dan kemudian juga kesalahan konsep pembangunan sungai, atau itu adalah kulturnya atau sosialnya.
wilayah keairan, salah. Maka inilah pembangunan yang perlu direformasikan. Saudara sekalian, masih ada yang akan saya sampaikan pada parot berikutnya, yaitu mengenai kekeringan, sebab-sebabnya apa. Ya, kita istirahat dulu, kita lanjutkan pada parot berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.